Iya, 5 pendekar baru KPK telah terpilih. Kita akan konfirmasi kepada ICW. Apakah setuju dengan jawaban tadi Pak Saud menjelaskan bahwa dengan pencegahan akan lebih efektif gitu. Kemudian tidak perlu dengan alat dan apakah Anda melihat KPK yang saat ini akan seoptimis atau bisa memberikan garansi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saud? Ya, saya kira ada yang misleading ya dari persepsi mengenai strategi pemberantasan korupsi. Orang selalu membuat antara penindakan dan pencegahan itu sebagai dua hal yang kontradiktif. Sebagai dua hal yang semestinya harus dipilih mana yang paling prioritas. Padahal di dalam konteks praktek pemberantasan korupsi, semestinya dua-duanya itu adalah sesuatu yang paralel. Dan KPK periode sebelumnya sudah melakukan itu. Hanya saja persoalannya, ya, isu pencegahan ini kan tidak terlalu banyak diminati oleh media. Tidak terlalu banyak dianggap sebagai informasi yang perlu disampaikan kepada publik. Sehingga apa yang dikerjakan KPK selama ini melalui mekanisme korsup, kemudian monitoring dan sebagainya, itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sementara pada saat yang sama, ya, masyarakat hanya diberikan informasi mengenai penindakan kasus-kasus korupsi. Jadi menurut Anda apa yang dikatakan Pak Saud tadi memang harus dilakukan saat ini? Saya kira sudah dilakukan. Hanya saja yang perlu diluruskan adalah bahwa antara penindakan dan pencegahan itu dua hal yang tidak bisa dihilangkan satu sama lain. Oke. Bagaimana dengan tanggapan Pak Saud tadi mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini menurut dia tidak bermasalah, tapi banyak pihak justru mempermasalahkan ya dengan misalnya tadi salah satu soal. Ya, saya kira kalau kita mengacu kepada fit and proper test kemarin, semua anggota DPR itu mengarahkan calon pimpinan KPK untuk menjawab pertanyaan apakah mereka setuju revisi Undang-Undang KPK atau tidak. Saya kira ini sudah menjadi semacam strategi bagi Komisi 3 untuk mengidentifikasi kira-kira siapa yang bisa diloloskan dan siapa yang tidak. Terbukti misalnya Johan, begitu dia bilang saya tidak setuju revisi Undang-Undang KPK, ya langsung out. Ya. Begitu. Nah, saya kira ini adalah sebuah sasaran antara untuk sampai pada nanti ketika wacana revisi Undang-Undang KPK itu muncul kembali, maka suara dari KPK ini sudah sama dengan suara di DPR. Nah, saya kira ini yang mengkhawatirkan. Karena bicara soal beberapa hal yang akan dijadikan sebagai isu besar di dalam revisi, misalnya penyadapan. Kalau kita bicara soal penyadapan, kenapa sih Komisi 3 itu selalu yang diurus atau yang dipersoalkan penyadapan KPK? Kenapa penyadapan BIN misalnya nggak pernah diprotes? Kenapa penyadapan untuk Densus 88 terorisme itu tidak pernah diprotes? Padahal padahal mereka semestinya juga harus diberlakukan secara setara karena masing-masing punya fungsi yang sama, penyadapan. Tapi sekarang ini kan yang selalu diurus, yang selalu ingin direvisi, yang selalu ingin dikontrol adalah KPK-nya. Apa menurut Anda alasan dibalik itu? Ya karena dengan penyadapan mereka bisa menangkap anggota DPR yang terima suap. Itu persoalannya. Ya. Oke. Baik Bu Betty, ada yang ingin disampaikan? Anda setuju dengan pendapat Mas Adnan ini? Sebetulnya kalau saya berpendapat bahwa satu mengenai perubahan Undang-Undang KPK, saya rasa semua pimpinan KPK yang terpilih ya tentu tidak ingin perubahan Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK, tetapi menginginkan apa yang mereka setujui adalah perubahan Undang-Undang KPK yang menguatkan. Tapi katanya KPK tadi justru melemahkan menurut ICW. Tergantung sebenarnya kalau saya dengarkan misalnya wawancaranya Pak Agus ya, dan kemudian barusan apa yang disampaikan oleh Pak Saud ya, yang diinginkan adalah sebetulnya bahwa penyadapan itu ada checkpointnya. Kalau Pak Agus menyampaikan sesudah, jadi bukan sebelum. Jadi sesudah itu dilaporkan, dicek apakah wewenang penyadapan itu digunakan dengan bertanggung jawab atau tidak. Ya kan? Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya. Tapi Bu Betty, mekanisme itu sudah ada sebenarnya. Betul. Penyadapan di KPK itu sudah diaudit. Sementara penyadapan di lembaga lain apakah diaudit? Ya. Itu pertanyaan itu juga. Betul. Cuman saya menduga ya apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad, saya nggak tahu itu betul atau tidak yang menyatakan. Saya sudah tahu, saya tidak jadi
wakil presiden karena saya sudah menyadap. Itu kan membuat orang jadi ini. Kita akan kembali ke Pak Saud karena Pak Saud sekarang sudah masih terhubung bersama kami. Pak Saud, ini ternyata Anda masih diragukan dalam tanda kutip begitu ya oleh beberapa pihak untuk soal misalnya tadi dukungan Anda terhadap revisi Undang-Undang KPK yang memang setali dengan DPR RI. Nah, ini kan kemudian orang jadi mempertanyakan apakah memang benar Anda bisa independen nantinya, apakah kemudian malah justru sebaliknya malah jadi disetir oleh DPR begitu, seperti kecurigaan orang-orang dengan adanya jawaban yang sama begitu. Ya, itu kembali lagi saya katakan bahwa inilah peradaban kita. Kalau di luar negeri itu, di tempat-tempat itu kan ketua KPK itu nggak ada urusannya sama DPR RI gitu. Itu urusannya sama presiden. Jadi kalau orang itu bandel tinggal presidennya jewer. Ini udah hukum kita. Mereka kan juga hasil pemilu kan. Hasil pemilu mereka bisa bikin undang-undang kapan saja. Itu prosedurnya ya kan. Nah, kemudian kalau kita bicara kontennya atau substansinya, nah itu yang saya bilang kita harus membangun peradaban itu sama-sama. Jadi kembali lagi ini value system kita yang harus kita benahi. Negara ini harus jalan, kemudian kita tersebut seperti ini, yang bisa direkrut oleh ibu hasilnya seperti ini. Saya kembali-kali menekankan bukan saya orang yang paling berintegritas di Republik ini dan paling pintar di Republik ini, belum tentu. Nah, tapi hasilnya udah seperti itu, mari kita jalan. Berkaitan dengan undang-undang penyadapan segala macam, itu kan sejauh ini itu ada 16 lebih peraturan yang menyangkut penyadapan di Republik ini, yang menurut saya itu juga perlu dibenahi. Nah, ini pekerjaan kita sama-sama sebenarnya. Jadi teman yang dari ICW tadi itu saya sama siapa namanya ya? Adnan Topan dari ICW, koordinator ICW. Oh, Mas Topan ya, Mas Topan selamat malam. Nanti kita ngobrol banyak ya, Mas. Ya. Oke, ya satu pertanyaan Jadi lagi. maksud saya adalah bahwa Ya, sebelum kita break, Pak, ini tadi juga ada pertanyaan seputar misalnya soal independensi ya, yaitu misalnya antara lain selain Bapak juga ada yang dipertanyakan misalnya kehadiran Ibu Basaria Panjaitan. Nah, yang juga merupakan perwakilan dari kepolisian ataupun Polri. Nah, ini Anda bagaimana? Apakah kemudian bisa meyakinkan atau merangkul seperti yang Anda katakan tadi sehingga kemudian independensi ini tetap terjaga? ya itu nggak etis lah, kita nggak. Tapi kan begini, kemarin nanti tanya Ibu Betty lah standar-standar yang dibuat oleh pansel ini terhadap kita itu kan juga mereka atas konsultasi juga, paper kita juga direview oleh orang-orang yang bebas ya gitu ya. Jadi saya untuk sementara ini kalau itu dikaitkan dengan independensi, saya pikir kembali lagi jelas KPK itu undang-undangnya itu dia sangat nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun kok. Tinggal karakter integritas masing-masing ini yang menurut saya perlu dikontrol oleh siapapun di Indonesia ini. Mungkin oleh satuannya juga. Saya juga kalau umpamanya salah-salah juga kantor saya juga harus negur dong gitu. Iya, jadi siap ya Pak kalau ternyata nanti misalnya ada operasi intelijen dibawa-bawa misalnya ke KPK, cicak versi buaya jilid berikutnya begitu? Itu kembali lagi yang saya bilang fungsi pencegahan tidak jalan. Saya menganggap itu salah satu fungsi pencegahan. Sebenarnya gini, kan kalau konflik itu ada eskalasinya. Nggak ada konflik datang tiba-tiba. Itu konflik itu ada eskalasi. Ketika itu di manage terus setiap hari, makanya saya menyebutnya dalam paper saya yang saya kasih Ibu Betty, saya menyebutnya strategic network. Strategic network itu ada yang saya sebut sebagai counter intelligence. Saya harus di-counter gitu loh. Nggak boleh saya nggak di-counter itu. Bisa ada orang yang mengamatin saya betul. Demikian juga unit-unit lain, APH lain, alat penegak hukum lain. Mereka juga harus di-counter. Tetapi counter juga tanpa kerjasama nggak bisa. Kerjasama yang rigid juga boleh. Oleh itu di dalam anti-corruption intelligence system yang saya bangun dalam paper saya menyebutkan ada variable flexibility. Nggak boleh terlalu kaku juga. Oh, nggak boleh ini informasi buat saya. Wah, ini kan kita harus sepakat, harus kita keroyok gitu loh. Jadi saya pikir saya harus banyak belajar di dalam, kondisi di dalam mengenai resource based view, organisasi kita di dalam itu seperti apa. Karena memang dengan kasus yang begini besar, saya malah sedang mikir bila perlu satu pulau satu kantor lah KPK itu kan undang-undangnya bikin supaya lebih sedikit gitu. Kita keroyok sama-sama gitu. Oke, kita masih akan berbincang dengan Anda Pak Saud nanti dan juga dua narasumber kami di studio. Pemirsa tetap bersama kami akan menghadirkan news update terlebih dahulu. Tetaplah di Prime Time Talk.